Ketegangan antara Iran dan Israel semakin meningkat setelah keduanya saling berbalas serangan. Apakah situasi ini akan memicu terjadinya perang besar? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui Zoom analis Timur Tengah Smith Al-Hadar. Pak Smith, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Smith, seberapa besar kemungkinan eskalasi konflik Iran-Israel ini bisa berkembang menjadi perang terbuka berskala besar di Timur Tengah? Ya, saya melihat semua berkepada langsung dan itu sengaja dibuat Israel untuk menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik dengan Iran. Maka Timur Tengah bisa terbakar habis. Karena Amerika Serikat memiliki personal militer sejumlah 50.000 yang tersebar di negara-negara Arab Teluk. Nah, sudah bisa dipastikan bahwa sebelum Israel menyerang Iran itu Amerika Serikat mengirim 300 rudal Hellfire itu, rudal api neraka itu. Jadi Amerika Serikat bukan tidak tahu bahwa Netanyahu mempunyai tujuan tersam perseteruannya dengan Iran, yaitu meruntuhkan rezim Iran di sana gitu. Ini yang kemudian Israel nekat melakukannya. Yang kedua, nampaknya Israel tahu persis melalui badan-badan intelijennya bahwa kapasitas militer Iran itu tidak sebesar seperti yang digembar-gemborkan. Sehingga Iran sebenarnya tidak berbahaya kalau diserang. Nah, kita memang masih ingat waktu bulan Oktober tahun lalu, Iran menyerang dengan 300-an drone dan rudal sekaligus ke Israel. Dan ternyata yang menembus pertahanan udara Israel cuma satu. Nah, itu menunjukkan bahwa kemampuan rudal-rudal Iran untuk menembus pertahanan berlapis Israel itu tidak cukup efektif. Tetapi di pihak lain, rakyat Iran itu menuntut pemerintahannya untuk membalas, karena ini yang dilakukan Israel ini sangat kurang ajar. Dia melanggar hukum internasional, menerobos teritori negara lain yang berdaulat, dan kemudian menyerang secara destruktif terhadap situs-situs nuklir Iran. Dan ini pertama kali pasca Perang Dunia Kedua sebuah negara menyerang situs nuklir negara lain, karena ini kan radiasinya itu kan berbahaya bagi negara-negara sekitar situ. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran lain dari konflik Israel Iran ini. Nah, saya melihat bahwa Iran dalam dilematis. Kalau dia membalas Israel besar-besaran, Israel mempunyai alasan kuat untuk menyerang lebih kuat lagi terhadap Iran. Nah, tapi ada unsur yang bisa merugikan Israel dan Amerika Serikat, yaitu kehendak Iran untuk membuat bom nuklir itu mendapat justifikasi gitu. Karena hanya dengan bom nuklir lah musuh-musuhnya itu tidak mudah untuk menyerang dia gitu. Ya, Pak Smith, tapi apa tujuan sesungguhnya Israel melakukan penyerangan terhadap Iran? Apakah memang hanya karena ingin melumpuhkan fasilitas nuklir saja? Ada beberapa hal. Yang pertama,
Yang pertama, Israel ingin membuyarkan proses negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Yang sebenarnya pada hari Minggu depan, itu akan memasuki putaran ke-6. Dan putaran ke-6 itu sudah cukup dekat mereka sudah hampir deal deh. Nah, Israel nggak mau adanya deal dengan Israel dengan Amerika Serikat dengan Iran tanpa Iran membongkar seluruh situs nuklirnya seperti yang dilakukan oleh Libya di zaman Muammar Gaddafi. Yang kedua, Israel ingin menyeret Amerika Serikat di dalam perang ini, yaitu dengan Amerika Serikat tahu ikut membantu menghancurkan drone-drone yang diluncurkan Israel drone-drone yang diluncurkan Iran ke Israel, dan juga Amerika Serikat diberitahu oleh Netanyahu tentang rencana dia menyerang Iran. Yang ketiga, Israel ingin mengalihkan masalah Gaza menjadi masalah regional, karena gara-gara Gaza, genosida yang dilakukan Israel di Gaza, Israel sekarang ini menjadi negara paria, negara yang ditolak oleh semua negara di dunia kecuali Amerika Serikat dan beberapa sekutunya. Nah, sementara tidak ada pilihan lain bagi Israel di dalam menyelesaikan masalah Gaza. Karena itu dia alihkan perhatian dunia terhadap masalah Gaza. Dan kebetulan juga di dalam Israel sendiri itu ada perpecahan internal antara pihak yang menginginkan perang di Gaza segera diselesaikan, dan pihak yang tetap ngotot agar warga Gaza dihancurkan dan diusir. Nah, pada momen seperti ini Netanyahu memilih menyerang Iran. Dengan begitu orang-orang Israel bersatu kembali karena menghadapi musuh bersama gitu. Itu yang menjadi tujuan Netanyahu. Ya, Pak Smith, kita sudah tahu bahwa Iran sudah melancarkan serangan balasan. Lalu kita mesti melihat juga bahwa Israel itu tidak menginginkan adanya negara Timur Tengah yang satu bidang runtuh, sehingga dia dalam posisi yang akan sulit kalau kalau Iran punya nuklir. Ya. Baik, kita akan tunggu nanti perkembangan konflik yang akan seperti apa. Pak Smith Al-Hadar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Smith. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.